Kan ada teman kita tuh Ustaz Rahim namanya kan, yang sering kalau berdakwah itu lewat sungai itu, ya kan kadang di sampingnya tuh ada buaya. Bukan samping aja sampah dengan buaya. Iya, gitu. kadang-kadang beriringan, kadang-kadang dipotong begini. Dan itu ukurannya berbeda, ada sampai 9 meter katanya. Astagfirullah. Iya. Itu sudah bisa makan orang ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Ikhwan Fillah, kader, jamaah simpatisan Hidayatullah dimanapun antum semua berada. Siang hari ini, alhamdulillah kita sampai di Kabupaten Pasir ya. Kabupaten Pasir, ya. Tanah Grogot. Apa namanya? Busenkeong apa itu? Buen Kesong. Buen Kesong itu. Bukan baku kesok ya. Buen Kesong saja. Ya alhamdulillah salah satu cabang paling tua di Hidayatullah selain Berau dan beberapa tempat lainnya, Pasir juga termasuk, yaitu di Tanah Grogot, tepatnya di Kuaro ya. Di Kuaro, kalau kampus utamanya di Kuaro. Kampus Madya. Nah, alhamdulillah, dan di sebagaimana di seluruh kota, kabupaten di seluruh Indonesia, Hidayatullah sudah hadir, sehingga di Pasir pun ini sudah ada DPD atau Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah juga. Alhamdulillah bersama kita nih ketua DPD-nya, Ustadz Abidin. Ceritanya begitu. Gue bukan ceritanya beneran. Siapa tahu DPW hilap kan saya. Kok hilap? Sudah. Itu ada sepatu di belakangnya. Oh iya. Ya, Ustadz Abidin sehat aja? Alhamdulillah sehat. Kayaknya gemuk semua badannya. Ini gara-gara ini panen sawit. Oh, panen sawit. Paginya kan, jadi berotot gitu pas ya. berotot. Itu memang identik sawit dengan pasir ini. Identik sejak dulu. Dulu ya. Artinya sebelum harga sawit itu naik sampai booming seperti sekarang, dan dulu masyarakat di sini memang sudah banyak yang yang memelihara sawit gitu ya. Karena memang saya dengar sejak dulu itu waktu di pasar ini buka terang, itu memang trans. Iya, trans ya. Terus memang sawit komoditi utamanya gitu. Iya. Dan diarahkan untuk menanam sawit. Berkembang sawit. Iya. Bahkan di sini ada beberapa perusahaan sawit yang besar kan, kayak perusahaan. BTP, milik pemerintah ada di Samuntai kalau nggak salah. Dia Samuntai ya. Samuntai, bukan Namuntai. Samuntai kan di Kalsel. Ada juga Samuntai. Ini Samuntai, kalau di pasar Samuntai namanya. Gitu. Itu ada pabrik yang sana. Iya. Jadi memang identik, karena tanaman yang paling ya cocok tumbuhnya, komoditi utama dan sumber penghasilan devisa di Kabupaten Pasir ini sawit. Di kampus ada sawit juga ya? Ada. Memang dulu kampus kita itu sebelum dibuka jadi kampus pesantren itu memang kebun sawit juga ya. Ini Sekitarnya itu rata-rata kebun sawit. Kebun sawit semua ya. Rata-rata mata pencarian masyarakat sini yang sawit. Sampai sekarang. Bapak Ustadz Abidin berapa kebun sawit? Kalau untuk pribadi belum ada sih. Oh, gitu. Ya, kalau punya organisasi yayasan ada. Ada ya? Iya, sudah yang di Kuaro itu. Tapi sudah mulai berkurang karena sering bertumbuhnya pesantren kita, semakin banyak bangunan gitu kan. Iya. Bikin sekolah ditebang lagi, bikin asrama ditebang lagi, dia semakin berkurang. Tapi memang pohonnya sudah tidak terlalu produktif lagi ya? Sudah tidak produktif karena sudah 30 tahunan kan. Lama juga ya? Ya, sudah saatnya memang di replanting gitu. Oh, replanting ya. Istilahnya replanting. Iya, replanting. Hanya ditanam kembali. Ya. Itu di lokasi yang sama atau ada lokasi baru atau nambah gitu? Lokasi baru ada sekitar 3 hektar lebih di sekarang lagi digarap. Kemarin sudah dibersihkan sama teman-teman. Insya Allah tinggal buka lagi. Dan itu memang khusus untuk pertanian kan. Karena kampus yang ada sekarang ini memang untuk kedepannya itu rencana untuk pengembangan kampus gitu kan. Kalau nggak mau sawitnya itu akan dikurangi terus gitu. Betul. Kan luas kampus kita. Ada berapa hektar di situ? 11 hektar lebih. 11 hektar. Di kampus Kuaro itu 11 hektar. Kuaro, ya. Dan ini termasuk kampus Madya di Kalimantan Timur. Termasuk salah satu kampus Madya. Ya. Berarti memang dia punya standar ya harus menyesuaikan gitu ya. Alhamdulillah kalau kita di Pasir ini sudah kampus Madyanya ada, kampus pertamanya ada, kampus rintisan ada, dan rintihan juga ada. Itu gimana kampus rintihan itu? Masih merintih? Iya kan, masih merintih kan. Mau kerja nggak ada duit, nggak ada modal gitu ya. Orangnya juga masih dicari gitu. Ya, kerjanya juga cuma berapa orang, jadi betul-betul merintih memang.
belum lagi panas kan. Tapi itu nggak mengurangi semangat kita. Tidak ya. mengurangi Sebagai seorang kader Hidayatullah ini, mau rintisan, Iya. Pratama, Madya, Justru itu menjadi hiburan kan. Masya Allah, Masya Allah. Justru kalau kita membuka cabang itu kemudian tidak ada rintangan, tidak ada tantangan, kayak gimana gitu ya. Tapi kalau cobaannya banyak itu justru enak gitu loh, asik gitu ya, kayak hiburan gitu. Kalau itu cerita dong, ini apa? Kan ini udah berapa tahun di Pasir kan? Apa yang paling berkesan cobaannya ketika tugas di Pasir ini? Kan ini sekarang sudah ketua DPD. Banyak sih kesan banyak sekali gitu ya. Jadi yang jelas yang saya syukur di Pasir ini saya dipertemukan dengan teman-teman yang masih muda gitu, energik ya. Orang-orang hebat-hebat semua. Jadi artinya apa yang menjadi tugas utama saya sebagai ketua itu terkurangi lah dengan adanya teman-teman yang hebat ini. Gitu, energinya masih banyak ya. Itu yang kita banyak terhibur gitu kan. Jadi kesulitan-kesulitan di lapangan itu yang kita temukan enggak berarti dengan adanya teman-teman yang hebat-hebat gitu, yang peduli. Artinya kita ini apa sih kita nih ya? Iya, teman-teman gitu ya. Iya gitu. Sehebat apapun kita kalau enggak ada teman-teman yang mensupport, enggak ada yang membantu, enggak ada yang jadi gitu pekerjaan ini. Artinya kampus kita ini mulai dari yang rintisan, apa tadi Pratama, Madya bisa eksis sampai sekarang karena soliditas dari teman-teman. Iya, bahkan sekarang ini kita mulai mau buka lagi DPC 1 di Longkali. Gitu. Oh di Longkali ya? Iya, ada. Tadi dengarin siapa Pak Bahrain ya? Ustaz Bahrain. Mau nanti dalam waktu dekat bisa juga nanti di Murakoma gitu kan. Artinya kita ini harus selalu pengembangan. Karena Lembang ini berkembang. Terus berkembang. Ya, karena memang salah satu tugas DPD kan itu organisasi kan untuk pengembangan organisasi. Adapun nanti kalau sudah jadi yayasan kan teman-teman di yayasan nanti yang mengelola gitu kan. Kita bagaimana supaya 10 kecamatan di Kabupaten Pasir ini semuanya ada Hidayatullah. Oh ya, alhamdulillah, insyaallah kita doakan. Iya, kalau tidak ada kampus paling tidak rumah Al-Quran dulu gitu kan. Artinya ada eksistensi kegiatan Hidayatullah di kecamatan tersebut. Kecamatan. Tapi untungnya ini memang dari 5 kampus yang disebutkan tadi memang masing-masing tersebar di kecamatan yang berbeda gitu. Iya, memang kan DPC itu kan di setiap kecamatan memang kan, kecamatan Murasamo, kecamatan Batu Sopang, kemudian Longkali, kemudian di Kuaro sendiri kan, kemudian di Seliliran, Pasar Blengkong ya. Yang pinggir di pinggir sungai itu yang banyak ikan yang udahnya itu. Banyak buayanya juga. Banyak buaya juga, baik buaya laut maupun buaya darat. Tapi buaya daratnya sudah ini, agak jinak dia karena kita dakwah mereka. Sesama buaya darat dilarang sambil menggoda. Gitu. Tugas dakwah pokoknya harus didakwai semua. Iya, didakwai semua. Mau manusia beneran, manusia agak buaya sedikit. Nah, memang buaya saya tuh enggak pernah ganggu kalau itu. Oh gitu ya, Masya Allah. Kami juga belum pernah kedengaran ada informasi seperti itu. Kan ada teman kita tuh Ustaz Rahim namanya kan, yang sering kalau berdakwah itu lewat sungai itu, ya kadang-kadang di sampingnya tuh ada buaya. Buku samping aja sampan dengan buaya. Iya, gitu. Kadang-kadang beriringan, kadang-kadang dipotong begini. Dan itu ukurannya berbeda, ada sampai 9 meter katanya. Astagfirullah. Iya. Itu sudah bisa makan orang ya? Iya, tapi dia tidak mengganggu. Ya, mungkin karena sudah insaf juga kan ya. Sudah didakwai. Sudah kesal, tidak boleh makan orang. Iya, karena banyak yang masih ganas kan ini, Masya Allah. Saya kan pernah lihat Ustaz Rahim ya? Iya, Ustaz Rahim, iya. Bang, kalau malam hari katanya itu kan, buaya kan di pinggir tuh. Iya. Pada ini kan, istirahat lah gitu. Kelihatan matanya kalau di center itu. Kalau malam? Iya, kalau malam. Ini tantangan tersendiri juga ya. Ini butuh nyali yang besar juga berarti. Butuh nyali yang besar, ya. Sederhana, karena kan di pinggir. Iya, apalagi dengan pakai perahu yang kecil kan. Yang jaraknya antara pinggir perahu dengan air itu hanya ini 1 jengkal kali ya. Artinya sekali kepak aja bisa bisa buaya itu sekali lompat bisa sampai di atas itu. Masya Allah. Tapi lagi-lagi karena sudah sadar dia kan. Tentunya karena pertolongan Allah SWT ya. Tidak lepas dari itu pasti. Iya, artinya inilah tantangan-tantangan yang luar biasa yang dihadapi hampir setiap saat oleh teman-teman yang berdakwah di pasar. Dan sepertinya buayanya juga tahu yang harus kita makan yang gini-gini. Kalau yang lain tidak boleh kita makan. Sudah bisa milih juga. Sudah tahu dia. Kalau mungkin kalau ada yang dimakan dagingnya tidak enak gitu. Makanya dia tidak mau. Iya. Dan dia tidak mau masuk neraka juga. Masuk neraka juga dia. Dan sudah banyak dosanya kan. Makan da'i itu tambah banyak dosanya. Itu sudah Alhamdulillah. Ya, artinya berkembang sana kemari dan masih eksis. Kira-kira apa rahasianya Ustaz sehingga teman-teman bisa solid, bisa tetap menikmati berada di jalan dakwah dengan sedemikian rupa tantangan itu?
Ya, yang pertama memang kan yang teman-teman Anda katakan memang kader gitu ya. Artinya sudah paham. Dan mereka memang siap menyiapkan diri dan untuk siap itu ya. semuanya. Dengan segala konsekuensi gitu ya. Kita tinggal ingatkan aja. Alhamdulillah kita kasih amanah. Ini amanah antum. Ini job apa namanya tugas utamanya kan. Box ini seperti ini. Tinggal jalannya aja. Karena mereka udah sadar gitu kan. Nah, ini amanah dari lembaga ini nggak boleh kita memainkan. Jadi kita yang paling pada saat evaluasi aja kita ingatkan ini gimana tugas ini. Teman-teman pada umumnya udah tahu gitu kan. Ya, itulah yang sehingga kita bisa terus berjalan maju gitu ya. Karena itu tadi kita istiqomah dengan tugas kita masing-masing. Dan sebisa mungkin kita ini kita hindari benturan dengan teman-teman gitu ya. Ya terkadang kita harus mengalah gitu kan supaya ada benturan. Salah satu kuncinya harus banyak mengalah. Apalagi kalau tidak terlalu prinsip-prinsip amat gitu ya. Iya, apalagi itu ada merugikan kita selama untuk kita saja untuk pribadi tidak apa-apa lah gitu ya. Kecuali sudah mau ke lembaga atau organisasi itu kita agak keras sedikit gitu kan. Iya. Artinya hal yang prinsip gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk berkorban untuk hal yang sederhana-sederhana saja ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan misi tetap jalan gitu ya. Iya, penting misi jalan gitu kan. Artinya kan itu mungkin bagian dari pengorbanan kita kan. Ya. Ada kepuasan tersendiri saat kalau misalnya ketika kita melakukan pengembangan dan diterima oleh masyarakat misalnya. Wah, di situ artinya kita merasa bahwa berarti doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sensasinya ada gitu ya. Sensasinya ada gitu. Dan saya yakin itu bukan dari doa pembimbing kita atau teman-teman di daerah. Karena kita kan di hotel ini kan saling mendoakan memang gitu ya. Satu-satuan dan saling mendoakan. Ya. Betul. Ya, kita nggak tahu dari daerah mana yang dikabulkan doanya dan tembusnya di pasar gitu kan. Kan bisa jadi begitu kan. Ya, betul. Dan itu harus diyakini ya. Iya. Itu hebatnya kita berjamaah gitu kan. Ini salah satu namanya nih hikmah berjamaah. Untuk berjamaah ya doa kita untuk kita sendiri gitu kan. Ya, betul. Tapi ini teman-teman yang mendoakan orang tua kita, pemimpin kita. Artinya kita yakin bahwa segala sesuatu yang berhasil, kelancaran karena ada doa. Karena doa ya. Doa jamaah gitu. Doa jamaah. Bukan karena kita hebat, karena kita pintar. Tidak ada peluang kesombongan muncul dari diri kita. Tidak ada. Itu sama sekali hilang. Iya, alhamdulillah. Yang kita kembalikan semua ini adalah doa ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, teman-teman kita di daerah. Jadi kita juga ikhlas juga gitu ya. Itu, kita juga saling mendoakan juga. Ada empati yang muncul gitu Sat ya. Makanya di pasar itu kita kerja itu ya berjamaah gitu kan. Supaya itu tadi ketika ada satu titik atau keberhasilan kita tidak mau tahu ini karena saya gitu kan. Tapi kita betul karena kerjasama gitu. Iya. Jadi tidak ada muncul kata-kata ini karena saya. Itu kan rawan sekali kan. Ketika kita kerja sendiri, jalan sendiri tanpa melibatkan teman-teman. Itu rawan sekali. Itu muncul perkataan seperti itu. Ini kalau sudah muncul bibit kesombongan seperti itu ya tunggu saja ada muncul perpecahan gitu. Pasti ya. Tapi alhamdulillah selama ini dengan segala kekurangannya bisa dilalui oleh alhamdulillah ya. Ya benturan-benturan apa sih ada, tapi kalau itu tidak seberapa gitu kan. Artinya bisa kita lewati dengan aman. Setelah itu normal lagi kembali. Artinya bisa saling mendukung satu sama lain. Alhamdulillah. Target pokoknya 10 kecamatan tuh landing Hidayatullah. Pokoknya 10 kecamatan sebelum selesai masa tugas ini harus ada Hidayatullah. Dan peluang itu ada Sat? Dan itu ada semua peluangnya alhamdulillah. Kalaupun lokasi di 10 kecamatan itu ada yang sudah ada yang baru sedang dicari gitu. Ada yang sudah dicari. Ada juga yang sudah menunjukkan mau ngasih gitu. Gitu. Ada peluang. Ada peluang semua gitu. Termasuk di Tanjung Harapan itu yang jauh di luar. Tanjung Harapan posisir ya. Dia pokoknya keluar dia ke arah Kalsel. Ke sana lagi ke arah selatan lagi. Ke selatan dia. Tapi memang dia di pulau jadi kita lewat laut gitu kan. Bisa nyebrang lagi berarti? Nyebrang lagi. Tapi itu masih wilayah pasir? Masih wilayah pasir ya. Itu ada jamaah kita di sana. Kalau Hidayatullah mau buat pesantren di sini kita kasih lokasi di sana di pinggir pantai lagi. Asal ada orangnya pokoknya sudah dikasih gitu ya. Pikir yang digorong aja belum selesai kita garap. Tapi selalu bertahap gitu ya. Tapi itu kan kabar gembira. Kabar gembira yang membuat kita semakin terhibur. Ya. Rupanya ada banyak yang mau membantu gitu kan. Ya paling tidak nanti kalau bukan kita ya teman-teman di belakang ya. Minimal jaringan sudah kita buka. Jaringan sudah buka. Tinggal dilanjutkan gitu ya. Insyaallah. 10 luar biasa sekali 10. Ya mudah-mudahan Allah lancarkan mudahkan. Amin. Termasuk yang di Muarakumam ini kan ada salah satu caleg yang kita bantulah, kita doakan gitu kan. Dia menjanjikan salah satu janjinya itu insya Allah nanti kalau dia naik dia akan memberikan lokasi di Muarakumam.
salah satu Ini kecamatan paling ujung itu. Iya, perbatasan dengan Perbatasan Kalsel juga. Kalsel sudah ya. Tapi yang arah gunung. Yang bukan yang ke arah laut, maksudnya ke arah karena dia ke selatan iya, tapi lewat gunung iya, gitu. Ya, kalau yang tadi itu Tanjung Harapan kan lewat laut. Iya. Lewat pinggiran dia. Betul. Lumayan luar biasa masalahnya kalau direspon sama masyarakat gitu ya. Luar biasa ya. Artinya kalau misalnya semua kecamatan ini terisi, berarti prestasi tersendiri, artinya prestasi jamaah gitu ya. Iya, Jamaah, dukungan, dan tentunya tidak terlepas dari doa seluruh kader-kader yang ada di para pembimbing. Dan memang apa namanya, saya pernah ke beberapa daerah di pelosok pesisir gitu ya. Ya rupanya memang di sana tuh ada yang tahu Hidayatullah. Dan dikenalnya itu Abdullah Said. Saya pernah di Balikpapan, pengajiannya beliau, Masya Allah. Tanjung Harapan itu kan jauh gitu ya. Kemudian di Air Mati juga ketemu, di Muara Pasir, itu pinggiran semua itu. Saya kenal Hidayatullah itu, dengan pendirinya saya pernah ketemu katanya, Masya Allah. Artinya yang dakwah Hidayatullah sejak dulu sudah berkesan sekali. Sudah berkesan sekali sama masyarakat. Artinya bahkan sudah puluhan tahun tidak pernah berinteraksi, sampai begitu kita sampaikan kami dari Hidayatullah, langsung connect. Langsung connect dia. Oh iya. Dan itu udah 1-2 kali ya? Bukan 1-2 kali. Saya Masya Allah luar biasa selama di Pasir ini. Dan teman-teman di daerah tetangga juga begitu. Ya, sering ketemu, ya ada aja mantan santri gitu ya, simpatisan yang ada di pelosok, ketemu dengan mereka. Dan akhirnya itu yang banyak membantu kita. Iya, itu yang bikin kita semangat gitu ya. Artinya Hidayatullah sudah di mana-mana. Tinggal kita bergerak aja gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah. Yang penting dijaga keikhlasan, dan tetap terjaga kader juga. Iya. Nah, kalau untuk pergerakan amal usahanya gimana, Sat? Mau usaha yang karena sekarang ini kan di pendidikan ya terutama ya. Alamak untuk di Pasir ini. Baik-baiknya yang formal maupun non formal gitu. Iya, yang dua ini yang sudah berjalan lancar gitu ya. Atau kajian dengan ini. Kuaro, iya. Kampus Madya dan Kampus Pratama. Kampus Pratama, iya. Kalau yang di Tapis yang lagi kita keluar sekarang ini kan masih rintihan lah gitu. Tapi sudah ada orang yang eksis di situ ya. Paling tidak sudah ada Al-Quran setiap hari gitu ya. Jadi itu ada cukup luas, ada 5 hektar kan? 5,7 hektar ya. Dan kita sudah buat musala ukuran 10x10. Oh, dan sudah ditempatin? Itu yang saya jagain itu. Jadi saya sekarang jadi kaum masjid. Jadi saya yang ajar, saya yang komat, kan saya imam. Belum ada jamaahnya. Tapi semuanya Hidayatullah di mana-mana juga mengawalnya dari situ. Iya, itu yang saya pikir. Toh Hidayatullah juga awalnya seperti ini, tidak ada yang langsung mewah gitu ya. Mengenai kemudian jamaahnya banyak. Ngapain saya minder gitu kan? Udah jalanin aja. Alhamdulillah asik juga. Tidur sendiri di situ kayak tadi malam kan, banyak nyamuk. Yalah, ini menjadi saksi nanti semuanya. Kalau bukan nanti saya majukan nanti teman-teman di belakang saya gitu kan. Paling tidak ada sudah titik kita buat. Nanti tinggal teman-teman yang membesarkan titik itu supaya kelihatan gitu kan. Iya, betul. Untuk saat ini belum kelihatan karena titiknya masih kecil gitu kan. Tapi yang namanya tetap titik, ada wujudnya gitu. Entahlah apa nanti setelah itu. Tapi tidak mengurangi rasa optimisme saja. Kan biasanya kan begitu. Kita ini berat sekali memulai. Tapi mereka mungkin kadang-kadang nggak tahu lebih berat lagi menjaga. Karena kalau sudah eksis misalnya kan, kampus sudah eksis, sudah pindah tugas apa segala macam, sudah jadi semua yang kita amal usahanya segala macam. Sebenarnya beban yang cukup berat bagi orang yang melanjutkan. Karena dia belum tahu dia kan. Karena dia harus menjaga, terus menjaga ekstensinya, dan yang terutama yang harus mengembangkan juga. Sekarang kan aneh, kita kan diberikan potensi masing-masing. Ada yang bisanya membuka, perintis gitu ya. Perintis gitu kan. Kalau sudah mau bikin amal-amal usaha kayak pendidikan, mereka nggak bisa. Seperti itu orang kan. lain yang masuk gitu ya. Dan saya rasa, dan selama ini alhamdulillah di cabang-cabang Hidayatullah itu lumrah saja terjadi. Iya, itu terjadi. Dan tidak juga sampai maksa-maksa, nuntut-nuntut, nggak juga. Itulah ya. Dan ada kirim rekening ini, saya dulu yang bangun rekening saya gitu ya. Nggak ada kan yang saking menjaga keikhlasan gitu ya. Sayang sekali kita sudah capek, nggak dapat apa-apa. Di akhir nggak dapat juga. Itu ada mangkuk bunyi-bunyi jangan. Sudah jalan. Berarti pertanda sudah mau berakhir podcast kita. Kayaknya sudah mau diangkat ke sini. Oke, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz Abidin, semoga sehat selalu ya. Amin. Dan teman-teman tambah solid di Pasir, karena Pasir ini kan pintu gerbang Kalimantan Timur bagian selatan. Iya. Jadi kan punya posisi strategis tersendiri ya. Ada nuansa sendiri, ada irama tersendiri. Ketemu dengan orang Kalsel gitu ya.
Karena sudah ada peralihan kultur gitu Iya, ya. kultur Masya Allah. biasa. Iya. Terasa sekali Pak Abdul, Terasa sekali itu ya. sekali kulturnya. Tapi Tapi kita tidak menghalangi orang dari Turatnya untuk datang ke sini. tidak menghalang sama sekali. Ala kulli hal insyaallah mudah-mudahan eksis selalu. Amin, amin, Teman-teman amin. sehat Amin. dan semangat istiqomah berada di jalan dakwah. Amin, amin. Dan kita semua dikumpulkan di tempat ini dan Allah kumpulkan di surga nanti insyaallah. Amin, amin. Jazakallah, makasih banyak. Iya, sama-sama. Terus apa pesannya nih buat calon peserta silatas? Apa ya, Ya. bagusnya ya? Ini kan sebagai tuan rumah juga nih calonnya. Ya, untuk teman-teman yang mau menghadiri undangan Silatnas 2023 di Guntemba, selamat datang ya. Semoga apa kemarinannya itu Ustaz ya? Bahagia tersenyum penitanya, tersenyum panitianya, bahagia pesertanya, tercerahkan spiritnya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada kekurangan dimaafkan ya. Atau ditambahkan gitu ya. Supaya sempurna. Supaya sempurna gitu ya. Baik, jazakallah, semakin kencang nanti suara mangkok kan? Iya. Nah, berarti waktunya kita untuk menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak sekali lagi Ustaz Abidin, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.